yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, Yesus terima kasih. Nama yang beri menang, kami percaya dan kami yakin Engkaulah Tuhan yang selalu memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Pada malam hari Tuhan kami bersyukur kami dapat mengikuti kembali doa 10 hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan janjikan itu pada kami Tuhan, roh penghibur, roh penolong untuk kami semua Tuhan. Oleh karena Tuhan berhembuslah Tuhan dalam doa 10 hari Tuhan, biar kami dapat rasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih kami buka Tuhan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Masih semangat terus memuji Tuhan sampai 10 hari? Masih semangat? Masih puji Tuhan. Oleh karena itu kita Tuhan pujian kita, api Pentakostaku punya ku biarkan menyala selamanya. Haleluya. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama api Pentakosta, api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Api Pentakosta. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta, haleluya. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api, 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 haleluya. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, api,
Api, api, api, api Kristus sudah. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, selama 5 hari sudah merasakan bahwa kuasa Tuhan di tengah kita. Amin. Sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan bagi kita sehingga kita dapat diberikan kekuatan. Oleh karena itu kita akan dengan firman Tuhan, kita akan pujian kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biar kita diurapi terus dengan minyak yang baru. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, hembuslah, sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hembuslah Roh Kudus dengan tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sudah kasih dan Tuhan Yesus, saya tidak bilang sudah untuk bangkit berdiri, tetapi malam hari ini kalau sudah tergerak untuk bangkit berdiri, bangkitlah, sambutlah dia, sambutlah dia. Kalau sudah ingin duduk, duduklah. Biar kuasa Roh Kudus berhembus pada malam hari ini, dan minyak baru akan datang kepada kita, dan kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Katakan urapilah. Yang pengen berdiri silakan berdiri. Urapilah, haleluya Yesus, terima kasih. Urapilah kami dengan minyak baru, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya minta penuh kasih Bapak Pri berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan Tuhan lebih dahsyat lagi pada kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, pada malam yang indah ini kembali kami boleh datang di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Setelah seharian kami beraktivitas, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus. Juga Tuhan, malam ini kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami menanti-nantikan curahan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah kami yang hadir pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Terima kasih. janji-Mu adalah ya dan amin. Amin. Benar Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata. Amin. Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan.
dan Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami semua yang rindu untuk menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan pemberitaan firman itu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami nikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan, selamat dengan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dihitungin ya, hari ke seneng ya, seneng. Karena kan bertambah gitu ya, bertambah dari hari pertama, kedua dan seterusnya. Nah, di hari kelima ini idenya saudaraku, idenya dalam 5 hari ini, kalau dimulai dari hari Kamis kita ibadah kenaikan Tuhan, berarti udah 6 hari ya. 6 hari ini kita beribadah baik dalam kebaktian kenaikan Tuhan maupun doa-doa di malam hari. Adakah di antara saudara yang punya pengalaman atau cerita untuk sharing malam hari ini? Ya, jadi nggak harus selalu khotbah. Kalau dalam komsel itu lebih mengutamakan dari pribadi yang sharing ya. Silakan, yuk. Cerita hidupku. Ya, Pak Pri. Oke, iya. Boleh ke depan lah biar kelihatan. Masa di tengah, ntar orangnya nengoknya gitu semua. Oh ya, biar orangnya kelihatan juga. Halo rekan-rekan di online. Malam. Selamat malam, Pak Panan. Yang di online mau sharing juga boleh. Ya, shalom semua. Nanti. Yang di online juga, kalau ini tiba-tiba sih idenya ya. Di online ada berapa orang, Pastor Gisa? Ada 2. Pak Panan dan Debbie. Debbie ya. Dari rekan di online, selamat malam, selamat mengikuti ibadah secara daring dan hari ini kita ada sharing, mendengar pengalaman yang terjadi di beberapa hari kita ibadah ini. Silakan Pak Pri. Ya, terima kasih Pak. Mau duduk juga boleh Pak. Oke. Ya. Duduknya di sini aja biar kelihatan. Agak maju. Diisengin aja Pak Pri-nya. Padahal cuma sebentar loh. Ya. Kalau untuk doa-doa 10 hari ini sebelumnya sih, ya pasti kan pertama saya pengen Tuhan itu hadir lah setiap doa ini datang ini itu. Yang pasti gimana sih datang dengan hati yang suka apa ini. Tapi hari-hari yang sebelumnya tuh ada seperti gimana ya, ada tenang, ada pokoknya nggak bisa dikatakan ini happy aja gimana sih, walaupun itu kadang ini kok enak bener gitu loh. ya setiap ya kadang siang atau pas duduk atau itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi Amen. Kehadiran Tuhan ini bukan yang saya rasakan buat pas kita datang doa ini, tapi penyertaan Tuhan ini setiap yang saya jalanin ini juga
enak aja gitu loh. Terus seperti ya kemarin juga ada masalah kendaraan mau jalan aja pas di rumah juga sebenarnya, oh ya kenapa nggak di jalan pas itu macet ya, karena mungkin kalau kendaraan saya itu mungkin itu tadi udah dicek kan ya kabelnya aja karena udah umur kali jadi putus gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu jadi memang Tuhan itu nggak kalau menurut saya kamu walaupun ada masalah nggak ini, tapi Tuhan tetap pas di rumah juga gampang bisa diselesaikan dengan terus kita mau pas ibadah doa ini Tuhan juga jalanin. Dan itu yang saya alami, yang saya rasakan. Hati ini kayaknya ya apa ya, seneng aja untuk masalah kerjaan pun, namanya usaha itu ya apa ya, nggak harus tahu-tahu ada aja gitu loh berkat yang Tuhan sediakan. Itu yang saya rasakan, yang pasti kalau berkat itu Tuhan selalu mencukupkan lah, itu saya ya dan amin ya. Nah, yang pasti cuman ketenangan ini gimana ya, sukacita yang saya rasakan itu gimana sih kalau orang tenang banget terus apa ya, kadang sampai saya rasakan itu gimana gitu loh. Ya cuman enggak kayak orang kalau sakit hati kok aja sakit itu nih. Enggak, itu benar-benar itu Tuhan tuh ya kalau apa, buah roh itu memang sukacita terus ketenangan. Nah itu kayaknya ada gitu loh yang saya rasakan di dalam hari-hari yang saya jalanin yang selama 10 hari ini. Amen. Sebenarnya kemarin saya juga sama Cik ini lebih kuat lagi kalau doa ini, kenapa sih nggak ada doa, nggak ada puasa gitu loh, atau harian yang itu apa 10 misalnya renungan harian lah buat kita gitu kan, lebih ya pagi pun kita juga nikmat. Dan kalau kita coba ada puasa itu seperti generasi-generasi yang Gen Z ini kan, kalau di kita kan mungkin nggak pernah merasakan puasa ya dibanding dengan sebelah ya, saudara yang seberang gitu loh. Nah, ini kayak kita istilahnya kayak terawih gitu ya. Mereka tuh saking dia pengennya dekat dengan Tuhannya itu loh. Amin, amin. Ya kalau kita mungkin dengan itu, kalau ada komitmen bareng-bareng kan kita mungkin setidak-tidaknya walaupun nggak kuat puasa, oh ya setengah hari lah, yang penting kan ada niat gitu. Itu ya. Amin. Jadi Ya. itu yang saya rasakan, dan kepinginan saya itu juga sama apa ya, jemaat mau tua maupun muda, namanya kita datang kepada Tuhan gak memandang itu, tapi mengetuk hati Tuhan supaya kita tetap bisa lebih apa ya, Tuhan itu janjinya kan luar biasa ya. Padahal janji Tuhan itu luar biasa, setiap hari boleh selalu Tuhan jangan takut itu, jangan takut itu ada 365 atau 4 itu di firman Tuhan ya. Berarti kan setiap hari Tuhan itu selalu, wah anak-anakku tuh khawatir kali, tapi cuman selalu menekankan jangan takut, cuman itu aja. Yang pasti kita sukacita selalu ada. Oke, terima kasih. Itu sharing kita. Tuhan memberkati. Ini Pak Pri kalau suruh pilih lagu dia pasti pilihnya kalau ku cari damai gitu ya Pak ya. Kan jadi apa yang disampaikan Pak Prianto ini dalam ikutin doa-doa ini hatinya merasa tenang. Kalau orang yang punya bahasa rohani itu mengalami damai sejahtera gitu. Kita ini kan bahasanya biasa-biasa saja ya. Nggak apa-apa bahasanya biasa saja, pengalamannya luar biasa. Amin. Iya. Jadi bukan hanya ketika berdoa, tapi hubungan dengan Tuhan terasa dekat dan bikin hati tenang dan damai. Silakan rekan lain, cerita tentang hidupmu
dalam mengikuti doa beberapa hari ini. Kalau nggak berani sendirian, cari temen. Biasanya anak muda kan nggak berani sendiri, nah, beraninya keroyokan. Ayo sini, kasih kursi tambah tadi kata Pak Hibo, kopi sekalian gitu ya. Ayo silakan. Boleh, yuk. Kan punya cerita. Kenapa Bu Yeda hanya lihat-lihat? Silakan maju. Berarti yang lain nggak punya cerita hidup ini berapa hari ini? Ayo silakan. Kalau tidak ada, mari kita pulang sama-sama. Mungkin Pak Amri atau Bu Rida bercerita sedikit, kan baru kali ini ikut di sini. Silakan. Mau di bawah juga nggak apa-apa. Duduk. Silakan. Ya, boleh. Ini sama seperti waktu itu ada ponakan menikah. Ponakan menikah. Terus kan ada saudara-saudara ada apa suruh nyanyi. Saya bilang, saya dipaksa-paksa. Saya bilang ya udah saya ke depan. Nyanyi apa? Ambil aja nada. Terus diambil tek gitu. Saya nyanyi. Hanya titik. Saya taruh mic. Ya kan nyanyinya cuma titik kan? Ada yang tahu lagu itu kan? Terus dia bilang, kok gitu? Ya saya kan bilang saya nyanyinya hanya titik. Kalau ada titik ya udah gitu. Ini Pak Amri ikutan lagi. Tapi hati senang Pak ya. Kalau menurut saya dengar Pak Amri itu baru satu kali ini ikut doa begini ya. Seumur hidup ya. Ada pengalaman yang pasti beda dan tak terlupakan ya. Baik. Kok diem-diem semua? Satu lagi satu aja satu. Jadi nggak usah borongan nanti diceritakan di bulan Desember gitu ya sampai lupa. Silakan Bu Besarin. Ya. Makanya kalau yang sedang lihat-lihat ke sini silakan. Tuh kan, memang sudah siap dia. Mau di bawah boleh. Tapi kalau di atas lebih bagus lah Bu, bisa kelihatan dari sana. Shalom, puji nama Tuhan. Awal kita ibadah doa 10 hari, memang jujur, waktu kita masuk di sini awalnya hati saya senang banget, jujur. Seperti kayak Pak Pri, walaupun banyak pergumulan, tapi Tuhan lawat, Tuhan jamah. Amen. Jadi saya semakin kuat, saya semakin senang walaupun kita banyak masalah, tapi Tuhan beri kekuatan. Pas hari kalau nggak salah Selasa. Ini hari Rabu kan? Ini Kemarin hari Selasa ini. Selasa. Salah hari. Ini Selasa. Waktu Opa tumpang tangan ke saya mau berdiri tapi nggak bisa, kok bisa tiba-tiba batuk, akhirnya saya ngambil air minum, saya minum tapi tetap aja batuk. Oh Tuhan, saya mau berdiri, saya mau penyembahan, saya bilang sama Tuhan, tapi tetap kayak kelayangan gitu, nggak bisa. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya kesehatan biar saya lanjut terus ibadah ini gitu tuh. Tapi Tuhan beri saya kekuatan, kelayangannya nggak ada lagi, sampai pulang ke rumah sampai dengan sukacitanya bawa bandrek ke rumah pakai tangan. Saya bawa ke rumah
karena saya merasakan juga walaupun minum bandrek itu kayaknya saya masuk angin juga ya. Jadi Berarti hari Minggu itu. hari Minggu apa ya? Di situ tuh. Tapi puji Tuhan dengan minum bandrek itu juga saya ada lebih sehat, lebih semangat, lebih sukacita. Tapi Tuhan kasih saya hikmat kepada saya. Saya lebih tenang. Amin. Lebih tenang, tidak bisa berkata-kata apa lagi. Cumanya lebih tenang hati saya. Tapi setiap penembahan pasti saya menangis. Tapi nggak tahu itu memang Roh Kudus memberi saya kekuatan. Mungkin waktu hari kedua kalau nggak salah itu, tiba-tiba saya sampai tepuk tangan, ini tisu sampai mungkin udah berantakan di situ tisu, karena saya dengan semangatnya menyembah Tuhan. Tapi memang Tuhan luar biasa, Tuhan sangat baik. Biarlah saya semangat terus menjalankan doa puasa ini, kita juga semua sehat-sehat, supaya kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus waktu hari Minggu. Itu yang kita rasakan, itu yang kita tunggu-tunggu selama kita doa 10 hari. Terima kasih, itu aja Pak. Nanti Puji Tuhan. Kasih tepuk dulu. Ya. Ya sekalian langsung sini. Oh enggak. Baik, jadi kita selingin dengan sharing, itu akan membantu teman-teman bisa mengalami sukacita, damai sejahtera yang kita alami juga, bisa memberi semangat kepada rekan-rekan yang lain. Saya tahu ada beberapa saudara punya pengalaman khusus di hari-hari ini, hanya mungkin tidak siap bercerita, jadi besok-besok silakan berbagi, ya, berbagi cerita. Jangan cerita aja pelit, apalagi yang lain gitu ya. Baik, kita sama-sama masuk firman Tuhan sebagai renungan. Iya, kita ambil waktu di menit-menit terakhirnya. Tadi sudah ada kesaksian, ada sharing. Nah, sebelum masuk dalam doa penyembahan, 1 Korintus 10 ayat 13, masih bagian dari Roh Kudus memberi kesanggupan untuk mengalahkan percobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, untuk ayat ini kita membacanya bersama-sama. Saya yakin kita mengenal, tapi kali ini kita baca lagi dengan sungguh-sungguh, biar apa yang dijanjikan Tuhan melalui ayat ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita baca dari alamatnya mulai. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memberitahu kita bahwa Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, itu sanggup menolong kita dengan caranya. Kadang kita menentukan
cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi Tuhan punya cara. Cara itu mungkin tidak seperti yang kita rancang, tapi itu yang paling baik menurut Tuhan untuk kita jalani. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi katakan percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan yang biasa. Dalam terjemahan yang lebih lama, lazim, ya. Kata lazim itu sudah jarang sekarang ya. Tapi kalau yang di sini sudah tidak lazim mendengar kata-kata itu ya. Sudah tidak lazim. Lalu di terjemahan yang tahun 74, Alkitab tahun 74 disebut percobaan yang biasa. Lalu di terjemahan yang paling baru disebut sama, percobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu biasanya itu yang seperti apa yang dimaksud biasa? Ya. Kalau itu beban, tentu yang biasa saya angkat sama yang saudara angkat beda. Anak-anak, orang dewasa, orang tua beda mengangkat. Nggak bisa dipaksakan. Ada namanya batas kemampuan. Ya, dulu saya kuat ngangkat berat, ya. Dulu saya bisa angkat karung waktu saya jadi kuli, serius saudaraku. Jadi ada kuli-kuli di pasar, saya masih muda, ayo bantuin gitu ya, karena suka main di pasar gitu. 80 kilo SMA, 80 kilo, itu saya kuat di sini, angkat. Ayo sekarang bapak-bapak, siapa yang pernah angkat 80 kilo? Saya khawatirnya Pak Hibau ini. Kalau yang dari kampung percayalah gitu ya, percayalah gitu ya. Jadi kalau dulu, kalau beras satu karung itu, karung yang besar itu kalau gabah itu padi yang jadi belum digiling, itu 80 kilo. Kalau beras, itu 100 saudaraku, sampai hafal saya saudaraku. Ya. Nah sekarang jangan coba saudaraku, jangan coba, artinya kekuatannya terbatas, beda-beda. Nah baru ngangkat kursi 3 biji ke atas saja udah radang lututnya saudaraku. Nah waktu kita nggak kuat, kalau itu beban fisik, ya bisa sakit pinggang lah gitu ya. Bisa radang di sendinya, tapi kalau itu beban psikologis, beban mental, beban masalah keluarga, saudaraku, kalau nggak kuat, lukanya di mana saudaraku? Lukanya di sini, iya kan? Lukanya di sini, gitu. Kalau dulu bilang sakitnya di sini, nggak kuat, gitu, nggak kuat, saudaraku, sampai batasnya. Dan kita semua pernah mengalami itu sampai batasnya. Nah waktu sampai batas itu, ya, sebelum sampai batas itu firman Tuhan bilang, itu biasa, jangan cengeng gitu ya. Kamu bisa kok gitu ya. Tapi ada saatnya memang kita benar-benar sudah nggak bisa. Nah di situ Tuhan bilang, kalau sudah tidak sanggup lagi, kalau sudah tidak bisa lagi, maka Allah itu setia dan adil. Setia dan adil. Jadi Allah yang paling tahu kekuatan saya dan saudara. Ya, Dia adil. Kalau kita masih kuat, Tuhan bilang coba lagi lah gitu ya. Itu adil saudaraku. Jangan cengeng. Jadi orang jangan manja gitu Tuhan bilang kira-kira ya. Ayo coba lagi. Kita bilang udah gak kuat Tuhan. Coba lagi. Tapi ada satu titik memang benar-benar kita nggak kuat. Tuhan bilang, aku akan memberikan jalan keluar. Ya. Allah setia dan adil, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Melebihi kesanggupan kita. Tidak.
Tuhan tidak membiarkan. Cuma seringkali kita yang cari-cari, saudaraku. Saya lihat ada kaos ya, kaos di belakangnya itu ditulis, hidup itu sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan. Itu di kaos, saudaraku. Ih, ini cakep banget nih kalimatnya, hidup harus sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan. Nah, yang membuat berat yang mana, saudaraku? Yakin? Terjadi dalam hidupmu? Terjadi? Kayaknya sih terjadi ya, gitu kayaknya. Cuman seringkali kita membenarkan bahwa itu bukan sekedar keinginan, itu kebutuhan. Padahal itu yang bergejolak adalah kemauan kita. Jadi jangan cari percobaan. Ya. Jangan cari percobaan dengan menuruti kemauan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang sudah nggak mampu, dan itu merupakan kebutuhan hidup kita yang harus kita pikul. Tuhan bilang, aku akan memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, biasanya kapan kita menyadari itu? Kita sudah lewati. Betul nggak? Ih, kayaknya kemarin itu berat banget. Gitu. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa ya? Jadi kalau saudaraku, banyak hal sudah kita lewati. Dan kalau kita lihat ke belakang, ternyata walaupun saya nggak sanggup, Tuhan kasih kesanggupan. Saya nggak mampu, Tuhan kasih mampu. Saudaraku, jalan keluar itu macam-macam. Setidaknya malam ini yang untuk kita renungkan, ada 3 hal jalan keluar. Jalan keluar itu Tuhan kasih dengan cara memberi kemenangan. Amin. Kencenglah amennya, ayo. Karena yang Tuhan kasih adalah kemenangan, kesembuhan, berkat. Nah, begitu. Harus semangat yang di sini. Kita pasti senang. Karena jalan keluar yang seperti itu adalah jalan keluar favorit orang Kristen. Gitu. Jalan keluar favorit saya. Enggak tahu saudara, jalan keluar favorit bukan? Kemenangan, kesembuhan, berkat. Oh enggak ya? Oke, saya kasih tahu jalan yang kedua. Kalau buat saya favorit tadi ya, buat saudara kan belum tentu tadi ya. Masih milih nih, masih milih. Oke. Yang kedua adalah jalan keluarnya diberi kekuatan. Sakitnya tetap tapi sanggup menjalani. Bebannya tetap, persoalannya nggak selesai-selesai, tapi sanggup menjalani. Oke, paham saudara? Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oh, pilih yang kedua, oke. Tapi nggak semua pilih yang kedua. Mau nggak saya kasih tahu jalan keluar yang ketiga? Oke? Jalan keluar yang ketiga. Ada orang ke dokter, saudaraku. Dia bilang begini, enak aja. Yang menyembuhkan Tuhan, tapi dokter yang dapat ininya, apa namanya? Dapat uangnya. Yang menyembuhkan Tuhan. Dokter bilang, oh ya udah silakan kalau mau langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi jalan keluar yang ketiga itu kalau orang bilang, itu jalan keluar juga loh saudaraku. Coba di posting-postingan, sekarang kan selalu kalau ada yang meninggal tuh ada posting. Saudara sering gak baca kalimat, Tuhan lebih sayang gitu ya? Tuhan lebih sayang, terus sekarang gak sakit lagi, benar gak? Itu kan di jalan keluar. Cuman kalimat itu kalimat yang saya gak terlalu suka. Iya,
Saya nggak terlalu suka, Tuhan lebih sayang. Dia pikir Tuhan aja yang sayang, saya juga sayang kok gitu kan. Jadi saudara dari 3 ini pilih yang mana? Ya? Halo, pilih yang mana? Yang pertama yakin. Yang di sini benar-benar pilih yang pertama. Ya, karena kalian masih muda. Yang di sini diem aja. Jangan pilih yang ketiga. Enggak lah ya, kita semua, saya bilang tadi apa? Kalau suruh milih, pilihannya pasti yang pertama. Dikasih kemenangan, amin. Dikasih jalan keluar yang hebat-hebat. Tapi kan tidak semua itu yang Tuhan berikan. Ya, beberapa orang mengalami sakit, enggak sembuh, tapi sanggup menjalani. Ya, tanpa keluhan. Kalau anak muda bilang tanpa resek, dia jalani saja. Ada kan? Mungkin ada di antara saudara juga yang mengalami itu. Dengan hati gembira, jalani saja. Kok bisa? Karena Tuhan kasih kekuatan. Tapi ketika semuanya ternyata Tuhan anggap tidak memadai, ya Tuhan panggil pulang. Itu juga jalan keluar. Satu saat kita akan mengalami semua jalan keluar yang ketiga. Ya sekarang kita berdoa, pilihannya yang ke satu Tuhan lah. Tapi kalau enggak setidaknya tolonglah Tuhan. Kasihlah yang kedua, kasih saya kekuatan, kasih saya kesanggupan. Supaya bisa terus menjalani dan tetap hidup memuliakan Tuhan. Karena ada orang yang tetap bisa menjalani dengan keluhan. Tetap orang bisa menjalani dengan cara-cara yang ada banyak ngomel, ada banyak mengeluh, ada. Tapi kita orang percaya bisa menjalani kalau Tuhan izinkan. Harus mengalami semua yang berat. Pundak kita diberi kekuatan untuk memikulnya. Amin. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Kita sudah mendengar renung kesaksian, sharing, dan firman Tuhan akan menolong kita, membantu kita lebih sungguh-sungguh lagi dan hati penuh damai. Ya, jadi kalau diberi jalan keluarnya, yang kedua diberi kekuatan, hati tetap damai. Ya, nggak ngeluh, ya, nggak banyak protes, karena kita tahu Tuhan sedang membentuk kita, memproses kita semua. Kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta membukakan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan
yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan. Oh, dia membebaskan hidup yang terbelenggu. Dia memulihkan hati yang terluka, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Kita sama-sama berdiri, haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saudara-saudara, roh Allah yang hidup, roh Allah yang ajaib itu, dia akan memenuhi hidupku dan hidupmu. Dia akan memenuhi saya dan saudara. Dan kalau dia hadir dalam hidup kita, dia membebaskan hati yang terbelenggu. Entahlah hatimu sekarang terbelenggu oleh apa, saya nggak tahu. Tapi saudara yang paling tahu ketika hati saudara sedang terbelenggu oleh kesusahan hidup, terbelenggu oleh kekhawatiran, terbelenggu juga oleh keras hatimu, terbelenggu oleh keinginan-keinginan yang melebihi kemampuanmu. Roh Allah yang hidup itu akan membebaskan. Dia juga akan memulihkan hati yang luka. Apa yang menjadi engkau luka di hati? Mungkin ada orang yang memfitnah, ada orang yang terang-terangan membenci, memaki. Ada orang yang mungkin menunjukkan ketidaksenangan dan membuat hatimu luka. Malam ini Tuhan mau pulihkan. Malam hari ini Tuhan mau jamah. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan kita semua. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Yes. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku
katakan membebaskan. Membebaskan hidup yang oh dia bebaskan, dia bebaskan. Dipulihkan, kita dipulihkan. Yes, amin. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan dan kita sembah Dia. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkau ajaib Tuhan, Engkau membebaskan kami Tuhan, Roh Kudus membebaskan kami, Roh Kudus bebaskan kami. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Hadirlah Engkau di sini Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami. Biar kami nikmati kehadiran-Mu. Roh Kudus, Roh damai sejahtera. Roh Kudus, Roh penolong. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Dahsyat bagi kami, Engkau dahsyat, haleluya. Haleluya.
kita. Dia mau membebaskan setiap hidup yang dibelenggu oleh berbagai belenggu duniawi. Belenggu-belenggu yang membuat kita terhambat untuk bertumbuh. Belenggu yang menghambat kita untuk setia. Haleluya, haleluya. Ada luka di hati yang selama ini belum sembuh. Malam ini Tuhan mau jamah, mau hatimu. Tuhan mau sembuh. Membebaskan hati yang terbelenggu. Yes. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Oh, membebaskan. Yes, bebaskan kami. Bebaskan kami. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi kita katakan membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, haleluya, haleluya. Yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan hadir untuk membebaskan kami dari berbagai belenggu. Ada belenggu-belenggu yang saat ini masih mengikat anak-anak. Tapi saat kami menjumpai Tuhan dalam penyembahan ini, tangan Tuhan terulur membebaskan kami dari berbagai belenggu itu. Roh Kudus mematahkan rantai yang membelenggu, memutuskan rantai yang membelenggu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus juga membalut luka hati kami. Ada beberapa di antara kami yang hatinya terluka oleh berbagai hal. Tuhan, Engkau membalutnya, Engkau menyembuhkannya, Engkau memulihkan hati kami yang terbelenggu. Haleluya, haleluya. Sehingga kami makin hari makin disempurnakan. Tidak ada beban lagi. Hati kami dibersihkan, hati kami dikuduskan, dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur malam ini bisa kembali beribadah bersama. Tuhan beri kami semua kesehatan dan semangat yang tak pernah padam. Sehingga pada akhir doa malam, yaitu Sabtu malam, kami bisa mengikutinya. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini terhalang hadir. Kami berdoa buat Pak Robi yang terganggu lambungnya dan malam ini beliau ke dokter. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa bersama, ulurkan tangan Tuhan, jamah Pak Robi, sembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat rekan yang lain yang terhalang hadir hari ini, biar esok hari
dan hari berikutnya bisa hadir bersama kami. Buat rekan-rekan yang mau mengikuti secara online, Tuhan Engkau juga hadir di rumah mereka masing-masing, memberkati seperti Engkau berkati kami di sini. Tuhan jamah mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat semua kami yang hadir. Biarlah Tuhan tolong kami, beri sukacita damai, beri kesehatan yang baik, dan besok kami bisa bertemu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat anak-anak-Mu yang setiap hari sejak hari kami selalu menyediakan snack, Tuhan, Engkaulah yang membalas berlipat kali ganda. Jerih lelah di dalam Tuhan, jerih lelah dalam pelayanan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan mempahalainya, Tuhan memberikan berkat-berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi kami di jalan, dan jaga lindungi kami saat istirahat malam ini, sehingga tidur kami baik, bangun dengan sehat. Tuhan dipermuliakan. Esok hari kami bisa bekerja, bisa bersemangat dalam aktivitas sepanjang hari, dan malam hari bisa kembali bertemu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok, bahkan sampai selamanya. Juga kami berdoa ya Tuhan buat Debbie yang kurang sehat. Tuhan juga ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan dia. Saat ini dia mengikuti online. Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih sehingga Debbie sehat, esok bisa bersama kami kembali dalam ibadah besok. Terima kasih, kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan online, Tuhan Yesus memberkati. Izin live. Nggak ada suaranya Pak Panan. Halo semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh, bro. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.